Sebelumnya, mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek era Nadiem Makarim, Ibrahim Arif alias Ibam, divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa. Putusan sempat diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari dua hakim anggota yang menilai terdakwa tak memenuhi unsur dakwaan, sebagaimana yang disampaikan jaksa penuntut umum. Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management yang menyeret nama mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa petang. Dalam sidang yang beragendakan vonis terhadap mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif alias Ibam. Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidi 120 hari pidana penjara terhadap Ibrahim Arif. Hakim menyatakan Ibam bersalah melanggar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan sempat diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari dua hakim anggota yang menilai terdakwa tak memenuhi unsur dakwaan sebagaimana yang disampaikan jaksa penuntut umum. Hakim anggota 2 Eri Usman, SHMA, dan Hakim anggota 4 Andi Saputra, SHMA berkesimpulan bahwa terdakwa secara terang benderang tidak memenuhi seluruh unsur yang didakwaan JPU sehingga haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa harus dibebaskan, maka kepadanya juga melekat pemeliharaan harkat dan martabat kepada kedudukan semula yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk dilupakan, like to be forgotten. Sementara itu, terdakwa Ibrahim Arif mengatakan dirinya sangat menghargai proses hukum yang berjalan, namun pihaknya tetap merasa ada unsur ketidakadilan dalam vonisnya itu. Saya tentu akan terus menghormati proses hukum yang berlaku, tapi memang di sini saya pribadi merasa ada unsur ketidakadilan yang sangat kentara. Saya sangat apresiasi dissenting opinionnya karena menunjukkan yang menurut saya adalah lebih dekat dengan keadilan dari perspektif dan semua yang saya alami dalam persidangan ini juga gitu. Dari ketentuan kita kan masih dikasih ruang ya untuk berpikir selama 7 hari. Kasih kami kesempatan untuk menggunakan ruang itu, untuk menggunakan ketentuan itu semata-mata untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk klien kami, Ibrahim Arif. Karena kami melihat kami juga belum terima salinan atau putusan secara tertulis. Nanti setelah kami terima salinan, kami akan pelajari. Karena kalau kita dengar saja tadi, ya alhamdulillah ada dissenting. Tapi dari pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan, itu kami juga melihat ada keraguan-raguan di situ. Seperti diketahui, vonis Ibam dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan CDM di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022 jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya Ibam dituntut 15 tahun penjara, denda 1 miliar subsidi 190 hari penjara, serta uang pengganti sebesar 16,92 miliar rupiah, subsidi 7 tahun dan 6 bulan penjara. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis ANTV melaporkan.